Research and Development pada agroindustri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Agroindustri. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam video ini yaitu riwayat konsep, konsep dasar, dan penerapan Research and Development pada agroindustri. Sebelum lebih lanjut, kita perlu mengetahui bahwa agroindustri merupakan penggerak utama perkembangan sektor pertanian yang mampu memberikan sumbangan sangat nyata dalam pembangunan pertanian di kebanyakan negara berkembang. Terkait dengan hal tersebut, maka research and development penting dan perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan juga untuk mewujudkan agroindustri yang berkelanjutan. Mari kita bahas terkait dengan riwayat konsep research and development. Pada tahun 1960-an, metode research and development sering digunakan di bidang pengembangan teknologi dan investasi bisnis. Metode ini mendapatkan perhatian dari berbagai bidang lain karena linearitasnya dan berubah menjadi default model untuk inovasi, menurut Gustiani tahun 2019. Kemudian, pada tahun 1983, model Research and Development pertama kali dikembangkan oleh Borg and Gall sebagai desain model untuk penelitian pendidikan yang dituliskan dalam buku berjudul Educational Research, An Introduction. Hingga saat ini, buku tersebut telah diterbitkan hingga 8 edisi. Berdasarkan Borg and Gall, terdapat 10 langkah metode dalam Research and Development. Ke-10 langkah tersebut hingga kini masih relevan untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode Research and Development. Adapun ke-10 langkah dalam metode Research and Development dapat dicermati pada gambar 1. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar Research and Development. Menurut pernyataan dari Borg and Gall pada tahun 1988, metode Research and Development dapat digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Sementara itu, menurut Sugiono pada tahun 2015, Research and Development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Sementara itu, dalam kutipan oleh Hafiz, Research and Development didefinisikan sebagai bahasan keseluruhan atau sebagian dari proses perancangan dan pengembangan yang dilakukan terhadap suatu produk. Selain itu, Hafiz juga mengutip terkait dengan karakteristik Research and Development, yakni pertama, intervensionis, kedua, iteratif, ketiga, keterlibatan praktisi, keempat, berorientasi pada proses, kelima, berorientasi keterpakaian, dan yang keenam, berorientasi pada teori. Intervensionis artinya terdapat keterlibatan dalam perancangan tujuan penelitian. Iteratif artinya terdapat urutan dari analisis, desain, dan pengembangan, serta ada evaluasi dan revisi. Keterlibatan praktisi artinya ada keikutsertaan praktisi pada semua tahapan penelitian. Kemudian berorientasi pada proses artinya sebagai tujuan dalam memahami dan meningkatkan mutu produk. Kemudian berorientasi keterpakaian artinya proses peningkatan kualitas desain melalui proses penggunaan secara langsung di lapangan. Dan yang terakhir, berorientasi teori artinya perancangan dilaksanakan sesuai teori dan kerangka konseptual dengan memperhatikan evaluasi dari produk. Dua prosedur dalam metode Research and Development, yakni model Plum dan model 4D. Model Plum diawali dengan penelitian terdahulu di mana peneliti menganalisis masalah yang kemudian dihubungkan dengan bahasan literatur sebelumnya. Kedua, tahap prototype. Pada tahap ini, peneliti merancang model awal dan mendesain prototype, di mana kegiatan ini terdiri atas perancangan, evaluasi, dan revisi. Tahap ketiga, yakni tahap penilaian. Peneliti melakukan evaluasi prototipe dengan mengeksplorasi dan menilai keefektivitasannya. Keempat, dokumentasi dan refleksi sistematis. Pada tahap ini, peneliti melakukan dokumentasi prototipe yang telah disempurnakan dan melakukan analisis untuk mendapatkan teori ilmiah yang baru. Sementara itu, pada model 4D, define merupakan tahap definisi yang terdiri atas 5 fase,
meliputi analisis awal-akhir, analisis pembelajaran, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis tujuan. Selanjutnya, desain. Ini merupakan tahap desain yang terdiri atas 4 fase. Pertama, mengonstruksi tes, kemudian pemilihan media, pemilihan format, dan desain awal. Sementara pada tahap develop, pada tahap pengembangan ini terdiri dari 2 fase, yaitu penilaian ahli dan pengujian pengembangan. Tahap keempat, yaitu disseminate, merupakan tahap penyebaran. Pada tahap ini terdiri dari 3 fase, yakni pengujian validitas, pengemasan, serta difusi dan adopsi. Lalu, bagaimana penerapan research and development pada agroindustri? Mari kita bahas. Menurut Said, pada tahun 2009, penerapan research and development dapat dilakukan pada agroindustri kelapa sawit. Yang pertama, penggunaan teknologi pada perbaikan genetika bibit kelapa sawit. Hal ini dinilai sangat potensial untuk diaplikasikan di Indonesia, serta dapat mendukung program perbaikan produktivitas dan mutu minyak kelapa sawit nasional. Kedua, perbaikan kultur teknis dengan irigasi tetes. Hal ini dinilai memiliki tingkat efisiensi tinggi untuk pemberian air perkebunan di kelapa sawit. Ketiga, penggunaan pupuk organik dari limbah kelapa sawit. Menurut Warsito, pada tahun 2016, penggunaan tandan kosong kelapa sawit sebagai pupuk organik dapat bermanfaat dalam upaya konservasi lingkungan, keselamatan manusia, dan dapat memberikan nilai ekonomi pada limbah kelapa sawit tersebut. Keempat, pengendalian hama terpadu dan mengutamakan sistem pengendalian hayati. Ini merupakan alternatif dalam pengendalian hama menurut para ahli dan literatur yang didapat. Kelima, perbaikan pasca panen, dan yang keenam adalah peningkatan rendemen hasil CPO. Selanjutnya adalah penerapan research and development pada agroindustri komoditas kakao di Indonesia. Pertama, yakni penggunaan bibit berkualitas. Hal ini ditujukan untuk menjaga hasil kakao untuk tetap berkualitas dan mencegah adanya serangan OPT yang dapat mengganggu tanaman. Kedua, dengan pengendalian hama yang dilakukan dengan penyarungan serta penyemprotan jamur. Yang ketiga adalah penganekaragaman produk kakao yang ditujukan untuk meningkatkan daya jual. Selain itu, berdasarkan beberapa literatur diketahui bahwa penerapan research and development agroindustri dapat diterapkan pada komoditas gambir di Indonesia. Menurut Jasman et al. Pada tahun 2020, hal ini dapat diterapkan dengan mendesain alat dan mesin produksi gambir untuk pengempaan yang lebih cepat dan lebih efisien. Sementara itu, menurut Yani et al. Pada tahun 2017, research and development dapat berupa peningkatan mutu produk gambir sesuai dengan permintaan pasar global. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemurnian produk gambir sesuai dengan apa yang menjadi permintaan dari pasar global. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan research and development pada agroindustri. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Berikut merupakan daftar pustaka dan literatur yang kami gunakan. Terima kasih.